Ini adalah dinosaurus dari infraordo Sauropoda. Dinosaurus dari kelompok ini terkenal dengan lehernya yang panjang dan ukurannya yang sangat besar. Di dalamnya terdapat Argentinosaurus, Diplodocus, Titanosaurus, dan beberapa jenis lainnya yang memiliki berat diperkirakan dapat mencapai 50 ton. Hewan-hewan seperti dinosaurus terkenal dengan ukuran besarnya. Mereka pernah berjalan di daratan ini. Tidak berhenti di sana, setelah dinosaurus punah, mamalia mulai berkembang dan beberapa memiliki ukuran yang juga besar. Contohnya, ada Paraceratherium yang pernah kita bahas, dan gajah purba Paleolosodon namadicus. Dan di laut, kita sangat tidak asing dengan hiu besar Megalodon. Penemuan-penemuan fosil dari para hewan purba ini membuat kita memiliki gambaran bahwa dahulu bumi dihuni berbagai hewan raksasa. Kenapa ini bisa terjadi? Sebelum era dinosaurus dimulai, sebenarnya tidak ada hewan darat yang sebesar gajah Afrika, dan tidak pernah ada hewan yang lebih besar dari paus biru. Tapi, ada beberapa hewan yang bisa kita bandingkan dengan yang ada sekarang. Di zaman Paleozoikum, hewan besar lebih mendominasi lautan, dan di era yang berlangsung sekitar 541 sampai 250 juta tahun yang lalu ini, juga pernah ada masa di mana serangga raksasa mendominasi bumi. Di era Paleozoikum, beberapa contoh hewan besar, seperti Cephalopoda raksasa, yang ukurannya dapat mencapai 2 meter, hidup di periode Ordovisium. Kemudian, ada ikan berlapis baja yang ukurannya lebih besar dari hiu putih saat ini, dan arthropoda terbesar yang pernah diketahui yang berukuran lebih dari 2 meter, yaitu Jaekelopterus, hidup di periode Devon. Masih di era Paleozoikum, tepatnya di periode Karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu. Saat itu, berbagai serangga dan arthropoda raksasa pernah hidup di bumi. Contoh paling dikenal adalah kecoa raksasa Roach yang berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Di era ini, mamalia mulai menggantikan peran. Beberapa dari mereka tumbuh sangat besar. Di akhir Oligosen hingga awal Miosen, Paraceratherium tumbuh setinggi 5 meter, menjadi salah satu mamalia darat terbesar yang pernah ada. Sloth tanah raksasa juga berkeliaran di era Neozoikum. Spesies gajah raksasa Paleolosodon namadicus juga hidup di era Neozoikum, tepatnya periode Pleistosen. Di tempat yang sekarang menjadi wilayah Tiongkok, kera besar bernama Gigantopithecus hidup memakan tumbuh-tumbuhan di sana. Di perairan ada sang legenda Megalodon yang hidup sekitar periode Miosen awal hingga Pliosen akhir. Dan dari kubu reptil, Titanoboa dan beberapa jenis reptil lainnya berukuran lebih besar dari kerabatnya yang ada saat ini. Sejak era serangga raksasa, kemudian dinosaurus, hingga mamalia besar dari berbagai masa pernah hidup di bumi kita. Tapi, kenapa hewan-hewan purba ini tumbuh menjadi besar? Seperti kebanyakan pembahasan tentang purbakala, masih belum ada yang tahu pasti bagaimana hewan-hewan purba sampai di ukuran yang sangat besar. Ini dikarenakan sangat sulit mengidentifikasi hanya melalui catatan fosil yang terbatas. Dan bisa jadi, setiap teori yang dijelaskan hanya cocok untuk spesies tertentu, namun tidak cocok untuk spesies lainnya. Di periode Karbon, saat serangga-serangga raksasa mendominasi, teori paling terkemuka adalah tingkat oksigen yang lebih tinggi. Pada saat itu, konsentrasi oksigen di atmosfer lebih dari 30%. Sehingga serangga beradaptasi untuk mentolerir kadar oksigen yang tinggi ini. Kondisi lingkungan seperti luas daratan, makanan, dan iklim juga dapat menjadi faktor. Daratan yang luas kemungkinan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ukuran hewan darat. Sumber makanan yang melimpah juga dapat menjadi faktor ukuran tubuh, dan persaingan terhadap predator juga dapat mempengaruhi ukuran. Beberapa hewan tumbuh besar supaya predator tidak mudah memangsanya. Dengan begitu, tubuh besar sangatlah menguntungkan.
Dan begitupun sebaliknya, untuk para predator, mereka tumbuh besar untuk menyesuaikan diri dengan mangsanya. Ini adalah sebuah perlombaan dari seleksi alam. Iklim juga nampaknya sangat berpengaruh. Beberapa hewan yang hidup di iklim dingin juga memiliki ukuran yang lebih besar, karena tubuh besar dapat menyimpan panas lebih lama. Teori ini disebut Birchman's Rule. Teori selanjutnya ada pada fisiologi. Tulang berongga yang ringan namun kuat pada sebagian jenis dinosaurus dan pterosaurus membuat mereka dapat tumbuh sangat besar. Tulang ringan dinosaurus juga terkait dengan sistem kantung udara. Kantung udara ini membuat sistem pernapasan menjadi efisien pada dinosaurus. Ini sangat membantu distribusi oksigen ke tubuh yang besar. Selain itu, kantung udara ini juga berperan dalam meringankan tulang dinosaurus dan pterosaurus. Hal serupa dapat kita temui pada burung yang dapat membantunya terbang tanpa kehabisan oksigen. Selanjutnya, ada yang namanya Cope's Rule. Menurut aturan Cope, spesies hewan cenderung berevolusi semakin besar dari nenek moyangnya. Ini dapat kita lihat pada kasus dinosaurus, sauropoda, dan pterosaurus yang semakin tumbuh besar melebihi pendahulu awalnya. Dan juga berlaku pada banyak spesies mamalia awal. Tapi, lagi-lagi, faktor tubuh besar adalah hal yang sangat kompleks. Dan alih-alih mengeneralisir semua hewan besar, justru mungkin setiap spesies memiliki faktor berbeda untuk tumbuh menjadi besar. Sekali lagi, beberapa teori mungkin cocok untuk spesies tertentu, tetapi tidak cocok untuk spesies lainnya. Atau bahkan, pertumbuhan besar ini mungkin dipengaruhi oleh faktor yang belum pernah kita ketahui. Dan zaman hewan besar muncul silih berganti. Tapi, kenapa banyak hewan besar purba ini justru menghilang? Hilangnya hewan besar purba terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah seleksi alam. Beberapa hewan mengalami kepunahan karena tidak lagi mampu beradaptasi pada kondisi baru, atau kalah dalam persaingan dengan hewan lain, yang akhirnya menyebabkan mereka punah. Sebagian lain mungkin telah beradaptasi dan membuat keturunannya menjadi lebih kecil. Faktor kedua, karena mengalami kepunahan massal. Contohnya seperti yang terjadi pada dinosaurus dan hewan yang semasa dengannya. Kepunahan massal yang terjadi saat itu memusnahkan sekitar 75% hewan di bumi. Dan mereka yang berukuran besar jelas sangat sulit untuk bertahan. Setelah kejadian ini, bumi akan pulih dan hewan baru akan menggantikan ceruk yang telah kosong itu. Pada akhir zaman es, saat dimana manusia sudah mulai tersebar di berbagai benua, saat itu mamalia besar masih banyak hidup di bumi, lebih banyak dari yang ada saat ini. Bahkan, beberapa pernah hidup berdampingan dengan manusia. Ada lebih banyak spesies gajah dan badak pada saat itu. Sloth tanah raksasa juga masih hidup di Amerika Utara pada akhir zaman es. Di Australia juga ada wombat raksasa. Spesies kucing besar juga lebih beragam. Begitupun pada beruang. Rusa raksasa legendaris juga masih hidup di belahan bumi utara. Dan banyak mamalia darat besar lainnya yang persebarannya lebih luas dibanding yang ada sekarang. Tapi, kenapa mereka banyak yang menghilang? Ada peristiwa yang disebut kepunahan kuarter. Kepunahan ini terjadi pada akhir periode Pleistosen hingga awal Holosen, berlangsung sekitar 50.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Peristiwa ini banyak memusnahkan megafauna, membuat keragaman hayati menjadi berkurang. Tetapi, kepunahan kuarter ini masih belum dapat dianggap sebagai kepunahan massal. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti dan masih menjadi perdebatan. Namun, hipotesis paling populer diduga karena perubahan iklim, mengingat saat itu juga merupakan transisi dari akhir periode zaman es. Peningkatan suhu bumi, perubahan vegetasi, peningkatan volume air laut, dan perubahan pola cuaca menjadi pendukung dari hipotesis ini. Tapi hipotesis ini pun masih diperdebatkan. Dugaan lain ada pada kita, manusia. Perburuan yang dilakukan manusia nampaknya menjadi salah satu penyebabnya. Namun lagi-lagi, ini hanya hipotesis. Setelah kepunahan kuarter, Afrika menjadi tempat yang paling sedikit terkena dampak. Itulah sebabnya, saat ini, keragaman hewan besar masih cukup banyak di Afrika. Dan beberapa mamalia darat besar di seluruh dunia
adalah sisa yang selamat dari kepunahan kuarter. Meskipun kita telah mengetahui hewan-hewan besar di zaman purba, namun sebenarnya zaman kita hidup juga masih dapat dijumpai hewan besar. Gajah, jerapah, badak, kuda nil masih terbilang hewan besar. Di laut, cumi-cumi raksasa dan beberapa spesies cetacea juga memiliki ukuran yang sangat besar. Hanya saja, karena mereka cukup familiar, membuat kita lupa. Dan faktanya, atau uniknya, hewan terbesar yang pernah hidup di bumi dan yang pernah diketahui justru hidup di zaman sekarang. Ia adalah paus biru.